Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Yang pertama, selamat datang pada peserta diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Melaka Timur yang hari ini sudah meluangkan waktu untuk sama-sama kita melakukan kegiatan kita pada hari ini. Untuk itu, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Idi untuk menyampaikan materi yang akan kepada peserta yang akan kami dengar. Terima kasih. Saya kembali. Selamat pagi untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Selamat pagi. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang sebenarnya dilaksanakan oleh kami berdua, yakni saya sendiri dengan Pak Anton, dan ini merupakan langkah dari aksi nyata dari modul yang telah kami pelajari tentang budaya positif. Jadi kami berdua di sini hanya mau mengimbaskan apa yang telah kami pelajari itu dalam modul untuk dibagikan kepada Bapak Ibu hebat semuanya. Kenapa? Karena untuk kita bisa menjalankan satu budaya positif dalam satu lingkungan sekolah, tidak bisa kita jalankannya sendiri-sendiri. Kita butuh kolaborasi bersama untuk bisa mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Adapun agenda kegiatan kita pada hari ini, yang pertama doa yang nanti akan dipimpin oleh petugas, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya langsung pada momen diseminasinya oleh kami berdua. Guru, mari bersama kita menyiapkan acara untuk membuka kegiatan diseminasi oleh calon guru tunggal di SMA Negeri 1 Melaka Timur dengan doa bersama. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, terima kasih rahmat kasih dan kebenaran. Istimewa Tuhan, kami memohonkan penyertaan-Mu di dalam memulai kegiatan diseminasi oleh calon guru penggerak di lembaga tercinta kami di SMA Negeri 1 Melaka Timur. Kiranya kami memulai, menjalani dan mengakhiri seluruh kegiatan dalam diseminasi ini dengan baik, berkat bimbingan dan tuntunan Allah yang Maha Kuasa. Kiranya doa dan harapan yang kami sampaikan kepadamu, doa dalam Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, silakan bertobat dulu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung kita dalam doa. Selanjutnya kita masuk kepada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena itu kita semua diharapkan berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah, hiduplah.
Yang berikutnya kita masuk kepada ice breaking yang akan dipandu oleh rekan saya Pak Anton. Kepada Pak Anton saya persilakan. Baik, selamat siang, selamat salam semangat untuk kita semua. Selamat siang. Baik, ini walaupun sudah hampir jam 12, sebelum kita lanjutkan kegiatan, saya lihat ini teman-teman, ini jam-jam yang memicu kita untuk kelihatan agak sedikit lain. Kalau seperti Putri Malu ini habis disentuh, mungkin sepanjang dari pagi tadi kita bersemangat, kemudian sampai di siang hari ini banyak sentuhan yang sudah kita lakukan, sehingga kemudian kita ini untuk membangkitkan semangat. Saya minta teman-teman semua kita berdiri dulu. Yang punya pena, kalau bisa pegang ini, pegang penanya di tangan. Kalau tidak ada, kalau bisa keluar dari kursi, posisikan diri supaya tidak bersentuhan dengan atau tidak ada apapun yang mengganggu pergerakan teman-teman nanti. Jadi saya minta kita untuk bergerak sedikit sebelum kita ini. Jadi ini kita olah pikir. Kenapa saya bilang kita olahraga? Karena nanti ada gerak fisik dan juga ada fokus pikiran yang harus kita fokuskan sehingga kita bisa melakukan gerakannya. Baik, teman-teman tahu negara Jepang? Tahu negara Jepang? Siapa yang tahu apa yang identik dengan Jepang? Coba sebutkan salah satu yang identik. Ketika menyebut itu bahwa ini Jepang sekali, ini Jepang banget. Komik, game, teknologi canggih. Ada samurai. Oh ya, masih banyak lagi. Ada sakura, itu ya, bunga sakura. Kemudian itu banyak sekali. Baik, saya kunci jawaban dari teman saya Pak Frans tentang samurai. Teman-teman, kita tahu samurai adalah senjata tradisional orang Jepang. Sekarang teman-teman, saya mau kita menghayal bahwa yang ada di tangan, coba saya tunjuk ini adalah sebuah samurai. Yang biasa gunakan samurai ini ada satu pasukan khusus yang namanya ninja. Menghayallah bahwa ini adalah kita semua adalah ninja yang sementara pegang samurai di tangan. Jadi nanti ikuti gerakan saya teman-teman ya. Jadi begini, saya ini seorang ninja sementara pegang samurai. Ketika ada musuh di depan, ninja akan bergerak X. Ini gerakan seorang ninja. Kemudian ketika musuh di belakang, dia akan berbalik X. Oke, bisa teman-teman sederhana seperti itu. Selain gerak tubuh, nanti ada fokus yang harus kita ini. Makna dari permainan ini nanti akan kita dapat. Baik, ikuti apa saya. Musuh depan artinya kita bergerak ke depan, memotong ke depan. Musuh di belakang artinya memotong ke belakang. Oke, jelas? Baik, musuh di depan X, musuh di depan X. Satu kali lagi. Yang salah nanti kita kasih sanksinya. Oke, kita mulai ulang. Musuh depan X, musuh di belakang X, musuh di belakang X. Teman-teman, belakang. Depan. Oke, fokus. Depan adalah ketika kita menghadap kemana itu depan kita. Belakang adalah ketika kita menghadap kemana itu belakang kita. Bisa? Kalau kali ini berhasil, akhirnya kita semua bisa fokus itu. Oke, kita mulai. Musuh di belakang X, musuh di belakang X. Oke, baik, terima kasih teman-teman untuk gerak singkat kita. Oke, baik, sedikit makna dari permainan tadi bahwa selain kita gerak otot untuk bisa membangkitkan semangat atau motivasi dalam diri kita dan juga memperlancar aliran darah, juga mengajarkan kita tentang apa itu fokus. Jadi untuk itu saya ajak teman-teman semua, mari kita semua fokuskan untuk mengikuti rangkaian pemaparan. Saya kembalikan. Baik, jadi untuk hari ini kegiatannya itu bertujuan untuk bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah. Nanti sebentar ada tanya jawab dan diskusi bersama dengan teman-teman. Jadi kami mengharapkan partisipasi aktifnya. Lalu dengan nanti dari hal yang kita diskusikan itu harapan
juga dapat mengimplementasikan penerapan disiplin positif di sekolah. Terlebih khususnya juga kita mulai dari diri sendiri dan juga di lingkungan kelas yang lebih sempit. Itu tujuan yang mau kami lakukan diseminasi hari ini. Oke, baik, ada 6 poin yang mau disampaikan pada kesempatan ini. Nanti selebihnya materi yang lainnya itu mungkin kita persingkat dalam diskusi. Dan jadi yang kami mau sampaikan di sini itu hanya kita mengetahui apa itu disiplin positif dengan nilai kebajikannya, lalu berkaitan dengan motivasi, hukuman, dan penghargaan. Mungkin selama ini kita lakukan hal-hal tersebut, tetapi kita tidak tahu kenapa sampai anak ini melakukan tindakan yang seperti itu. Motivasinya apa yang mendasari? Karena yang kita lihat bahwa anak ini nakal, anak ini tidak mau mengerjakan tugas atau mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan aturan atau disiplin di sekolah. Lalu sampai pada nanti sebentar kita hanya diskusi sebentar untuk keyakinan kelas yang berkaitan dengan kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan selama ini. Lalu dengan sampai pada posisi kontrol guru, kita sebagai guru itu posisi kontrol kita terhadap murid itu seperti apa? Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin dari materi yang nanti kami sampaikan ini ada istilah-istilah yang mungkin Bapak Ibu belum merasa asing, tetapi sebenarnya secara tidak sadar kita pernah laksanakan itu di dalam kelas dengan anak-anak kita. Hanya kita tidak tahu sebenarnya kita itu pada saat kita melakukan itu posisi kita seperti apa, atau yang kita terapkan itu maksudnya itu masuk dalam restitusinya yang bagian mana. Oke, jadi kita lanjut pada apa itu disiplin positif dan nilai kebajikan. Jadi kita harus paham dulu apa itu budaya positif. Jadi budaya positif itu merupakan pembiasaan-pembiasaan yang baik yang ada di sekolah untuk mewujudkan tujuan merdeka belajar mencapai pelajar berprofil Pancasila. Pembiasaan. Nah, pertanyaannya adalah yang kita lakukan selama ini, pembiasaan-pembiasaan baik yang apa yang sudah ada di lingkungan sekolah kita. Ada atau tidak kebiasaan-kebiasaan baik yang selama ini ada di lingkungan sekolah kita? Menurut teman-teman ada kekuatan atau nilai positif apa yang sesungguhnya sudah kita lakukan di sekolah kita, tetapi mungkin belum optimal atau masih ada hal-hal yang mungkin kita belum sepemikiran tentang penerapan budaya-budaya positif. Contohnya budaya positif, contohnya disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas, menggunakan seragam, kemudian memberikan salam atau hormat menghormati, sayang menyayangi atau saling memberi. Itu ada atau tidak teman-teman di sekolah kita dalam praktek kita keseharian? Ada ya? Coba salah satunya Ibu Rita yang Ibu Rita mungkin bisa menyuarakan sedikit mungkin disiplin positif apa yang Ibu Rita yang terapkan di dalam kelas. Baik, terima kasih ya. Pembiasaan yang biasa saya terapkan di dalam kelas sebelum dan sesudah sementara pelajaran itu berlangsung. Yang pertama itu yang saya buat dengan anak-anak itu disiplin waktu, lalu disiplin belajar, lalu disiplin waktu dalam mengerjakan tugas. Itu yang biasa saya buat dengan anak-anak. Tetapi dalam kenyataannya itu dengan anak-anak itu ada yang mereka disiplin, ada yang tidak, mereka abaikan. Ketika ditanya sudah kerja tugas sudah, tetapi diberikan waktu untuk mengumpulkan tugas itu mereka tidak kumpul, katanya belum, nanti, atau kita beri lagi waktu. Oke, kalau yang belum selesai dengan tugas, ibu beri waktu 15 menit lagi ke depannya untuk mengumpulkan tugas itu. Tapi tiba waktunya untuk disuruh untuk mengumpulkan tugas itu, ada yang bilang belum, ada yang sudah. Jadi ditunda-tunda bahkan sampai dengan 2 atau 3 hari, bahkan berminggu-minggu selesaikan tugas. Jadi itu yang saya temukan dan yang saya terapkan. Lalu yang terjadi, ada yang disiplin, ada yang tidak, ada yang kerja, ada yang tidak, ada yang suka tarik-tarik waktu. Jadi itu yang saya alami selama saya kenal. Oke, baik, terima kasih Bu Rita. Itu
contoh penerapan budaya positif yang sudah dilakukan oleh Ibu Rita bersama dengan murid-murid di kelas, tetapi belum optimal hasilnya karena sebagian dari siswa belum menyadari tentang pentingnya budaya positif, baik itu dalam hal sosial kepribadian maupun dalam hal belajar. Baik, dari yang kebiasaan-kebiasaan itu tujuannya dari jawaban tadi Bu Rita bahwa belum ada nilai yang muncul dari diri anak itu. Jadi anak itu mengerjakan tugas bukan karena dia menyadari bahwa itu adalah sebuah tanggung jawabnya, tetapi hanya sebagai bentuk bahwa oh ini memang tenggang waktu dari gurunya seperti ini, jadi saya harus buatnya seperti ini. Padahal tujuan dari budaya positif yang kebiasaan itu adalah bagaimana kita melahirkan atau motivasi intrinsik, ya istilahnya motivasi dari dalam diri supaya anak itu terbiasa melakukan itu bukan karena paksaan dari orang lain. Nah, jadi ketika di dalam kaitannya dengan kelas ada beberapa yang kita buat itu mungkin sudah ada yang pernah melakukan kesepakatan kelas kan dengan anak-anak sebelum kita memulai awal pembelajaran. Kita sebut oke, aturan yang pertama yang begini nilai tugas-tugasnya harus seperti ini. Itu pasti kita semua sebagai bapak ibu guru pernah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, tapi kenapa kesepakatan kelas seperti yang tadi Ibu Rita sampaikan, toh tetap ada yang tidak mau mengikuti kesepakatan itu walaupun dari pihak ibu, karena anak-anak itu berpikir bahwa itu kan maunya ibu. Saya kan belum menyadari bahwa sudah tidak apa-apa juga kalau tidak laksanakan itu. Sehingga dari yang kebiasaan itu tujuannya itu adalah kita mau melahirkan yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai itu yang kita mau tanamkan ke kita punya anak-anak, bahwa ketika kita melakukan itu nilainya apa? Contoh, misalnya anak itu kita di sini di sekolah itu ada sepatunya harus berwarna hitam. Itu untuk semua anak, semuanya warna hitam, bukan karena supaya itu hanya semata aturan sekolah, tetapi kita mau tunjukkan ke anak-anak adalah bagaimana keseragaman dan juga kesederhanaan. Keseragaman dalam artian begini, ketika anak-anak itu seragam, maka yang ditampilkan itu bahwa anak-anak sudah melihat bahwa oh iya, sepatu lebih mahal dari saya, dia punya sepatu itu kan merek yang terbaru. Jadi anak-anak itu merasa bahwa kami semua ini sama dengan aturan itu. Jadi itu selain bahwa dia mengikuti aturan, tetapi ada nilai-nilai kebajikan yang kita mau terapkan dalam diri mereka itu. Dan itu harus terjadi apabila kita masing-masing di dalam anggota komunitas sekolah ya, komunitas sekolah kita masing-masing menyadari itu harus dibiasakan secara terus-menerus, sehingga dia tidak semacam aturan belaka, tetapi bisa melahirkan nilai-nilai kebajikan itu. Jadi anak melakukan sesuatu itu atas kesadaran, ada motivasi intrinsik, bukan karena dia melakukan karena untuk mendapat pujian, bukan melakukan karena sebuah aturan yang mengikat, atau melakukan karena untuk diiming-imingi hadiah. Oh kamu belajar yang rajin, yang dapat yang dapat nilai terbaik atau ujian yang selesaikan terbaik kemudian nilainya tertinggi, dapatkan hadiah seperti ini. Jadi yang dirinya ada nilai-nilai yang nilai kebajikan yang terkandung dari apa yang sebenarnya disepakati, sehingga nantinya bisa berubah. Yang tadinya yang namanya aturan berubah menjadi sebuah keyakinan. Jadi aturan sebagai sesuatu yang mengikat, tetapi keyakinan ada nilai-nilai yang terbawa dari sikap dan juga tindakan yang nanti dilakukan oleh murid. Ya. Baik, untuk yang keyakinan kelas ini nanti sebentar saya ada bagikan flip chart ini. Kita masing-masing menuliskan selama ini yang kita sepakat dengan anak-anak itu aturannya itu kalimatnya seperti apa. Memang yang kita lihat hanya dua, apapun gitu yang kita menurut kita itu kesepakatan kelas itu berupa aturan dituangkan, ditulis dalam flip chart ini untuk kemudian kita sampaikan atau sebentar nanti ditempel saja di depan. Nah nanti dari kesepakatan kelas itu kita ubahnya menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi sekarang
semua menulis yang selama ini dengan anak-anak itu buatnya seperti apa. Pertama yang bisa 20. Oke. Teman-teman, satu poin saja atau ingat-ingat salah satu aturan saja, kemudian kalau setelah diisi sebentar langsung dirubah. Ya, langsung dirubah. Setelah diisi, contoh satu contoh saja, satu contoh aturan. Siswa tidak boleh menggunakan bibir merah di kelas. Berpakaian seragam sesuai dengan hari. Iya. Wah, itu sebuah aturan, artinya kesepakatan. Saya masuk atau jam guru olahraga, wajib menggunakan kostum olahraga ketika jam olahraga. Gitu. Itu sebagai sebuah kesepakatan atau aturan yang mau kita lakukan dengan siswa. Atau yang guru bahasa Inggris wajib membawa kamus pada saat Berpakaian jam seragam sesuai dengan hari. jam bahasa Inggris. Gitu ya. Tidak boleh meninggalkan Tidak boleh meninggalkan kelas saat pelajaran berlangsung. Ya, itu sebuah kesepakatan. Tidak boleh berkata kotor. Iya, itu boleh. tidak boleh berkata-kata kotor. Sopan dalam bertindak, santun dalam berbicara. Oh, berkata-kata kotor ya? Tidak boleh berkata-kata, ini juga anak-anak. Ya, minta maaf tidak boleh berkata-kata, berarti diam selama Itu sebuah aturan yang memang tanpa kita sadari. Iya. Satu kesepakatan atau satu aturan kecil itu bisa mempengaruhi psikologis. Dan dia merasa bahwa bagi kita yang membuat aturan sebagai sesuatu yang harus dicapai. Tetapi bagi anak yang melakukan itu diwajibkan atau dituntut untuk melakukan itu sesuatu tekanan. Kadang sederhana saja, hanya rangkaian kata-kata. Tidak ikutkan sebenarnya, tetapi secara psikologis sesungguhnya. datang sekolah tepat Apa aturan sekolah teman-teman? Wajib datang ke sekolah jam 6.30. tepat waktu. Teman-teman merasa terbebani tidak? Bisa tertib? Iya, bisa tertib. Tetapi terbebani atau tidak? Hanya dengan kata-kata, susunan kata, hanya dengan kalimat. Ini adalah aturan atau kesepakatan kelas yang sudah terjadi. Nah, dari kalimat ini ada berapa poin? 1, 2, 3, 6 ya. Coba kita buat kalimat positif. Dari kalimat yang pertama, kedua, yang kata-katanya itu lebih positif. Misalnya kata tidak, supaya anak ini mengikuti, coba kata tidaknya itu dibuat dengan seperti apa? Lebih positif lagi. Lalu kita tulis nilai apa yang kita mau tanamkan ke dalam diri anak dari yang pertama ini. Sebagai contoh, ini kan ada kata tidak boleh meninggalkan kelas saat pelajaran. Dan kita bisa ubah menjadi kalimat yang lebih positif, lebih ringan untuk tidak membebani siswa menjadi meninggalkan kelas seizin guru di kelas. Makanya artinya sesungguhnya dia bilang berarti harus tinggalkan kelas, harus izin. Sesungguhnya itu dia maknanya kalau tidak boleh tinggalkan kelas sembarangan. Menjadi lebih ringan. Jadi yang kata tidak boleh yang tadinya mengikat sama sekali, membuat dia sama sekali merasa terhukum, itu menjadi lebih ringan maknanya untuk lebih diterima. Lalu Merubah kalimat menjadi kalimat positif dari aturan teman-teman tadi. Di belakangnya tidak. tulis di belakang datang sekolah tepat waktu. Mungkin kalimat positifnya banyak. Mana itu? Hadir di sekolah sebelum sebelum waktu atau 15 menit. Hadir sekolah 15 menit sebelum 6.30 atau 10 menit sebelum 6.30. Jadi anak-anak itu bukan melihat kepada kata larangannya di situ. Jadi kita namanya membangun budaya positif itu, kita berusaha untuk yang kata negatifnya itu dibuat menjadi kata positif. Jadi makna yang negatif, makna yang positif. Lalu apa yang kita mau ajarkan
contoh meninggalkan kelas dengan seizin guru, nilai apa yang kita mau ajarkan ke anak-anak? Jadi nanti kita buatnya itu ini harapan, walaupun ini diskusinya singkat, tetapi harapan dari kami bahwa yang kami dapat itu Bapak Ibu wali kelas dan mungkin kita Bapak Ibu guru juga bisa menerapkan itu ke anak-anak. Jadi ketika anak itu melanggar, bukan berarti kita bahwa oh ini anak ini yang fatal sudah salah sudah, tetapi kita panggil nanti sebentar sampai pada materi terakhir yang restitusi, kita panggil apa yang kita mau sampaikan ke anak itu, nilai yang seperti apa yang kita mau supaya anak itu menghidupi nilai itu. Kenapa? Karena aturan hanya berlaku di tingkat sekolah sekarang, aturan yang mengikat. Ketika keluar ke masyarakat, nilai itu ya dibawa, namanya keyakinan kelas. Jadi dibuat dari aturan atau kesepakatan kelas, diubah maknanya itu menjadi lebih positif, lalu ada nilai-nilai yang terkandung dari kalimat itu. Karena mengapa? Mulutmu harimau. Jadi kadang kita kalimat itu sederhana, sebenarnya itu bisa menyakiti orang, bisa membuat orang itu merasa kayak saya tidak bebas. Yang tadi seperti tadi aturan yang mengikat 6:30, secara tidak sadar ada saat tertentu kita merasa jangan sampai kita ini frustasi juga. Itu kita sebagai orang dewasa. Nah, bagaimana dengan anak-anak di kelas? Akan lebih diperringan maknanya, lebih positif menjadi ambil ke sekolah, barang-barang kita sebelum merasakan hal itu. Jadi sama seperti anak. Anak itu jangan terapi psikolog sederhananya begini. Jangan pernah ini mendengar kata-kata ini. Jangan atau tidak boleh. Percaya atau tidak, Anda simpan spidol ini di sini, kemudian Anda tinggalkan pesan. Jangan ganggu spidol, jangan coret-coret. Itu yang akan dilakukan. Kalau tadi kamu tidak tinggalkan pesan itu dia tidak buat. Tapi ketika kamu tinggalkan pesan, jangan ganggu spidol ini dan jangan coret-coret. Itu yang nanti dia buat. Jadi mungkin pengalaman kita berbeda-beda, teman-teman. Kalau anak saya di rumah ada permen yang kamu simpan, kemudian kamu ini. Kalau kamu tinggalkan diam-diam, pasti dia juga tidak ada pikiran ke sana. Tapi ketika kamu jangan makan permen, itu nanti itu yang akan dia buat. Jangan mandi air hujan, nanti dia mandi. Seperti itu. Karena dia mau mencari ada satu kebutuhan ya, ada satu kebutuhan yang ada dalam diri semua manusia ya. Itu yang nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Jadi Bapak Ibu guru, harapannya walaupun ini pertemuannya singkat, tetapi dalam waktu tertentu, misalnya kita mau berbagi pengalaman bagaimana membuat keyakinan kelas, maka kita sama-sama membuat itu, dan kalau bisa kita bisa tempelkan itu keyakinan kelasnya di kita punya kelas masing-masing, sehingga anak-anak tahu bahwa oh iya tujuannya itu apa yang saya mau. Toh kalau memang setelah buat keyakinan kelas ada nilai apapun yang terkandung dalam itu boleh ditulis juga, tidak apa-apa. Itu harapan dari kami setelah kita selesai mengikuti diseminasi ini. Sudah, ini kan keyakinan. Lanjut. Oke, baik, sekarang kita masuk sampai pada motivasi. Nah, motivasi di sini dari pendapatnya dia negosiasi itu bahwa ada tiga motivasi dalam diri setiap kita manusia, bukan hanya dari diri anak, tetapi kita orang dewasa. Namanya manusia ada tiga motivasi. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan karena dia sadar, tapi nanti sebentar saya tidak boleh terlambat, nanti sebentar ini dapat surat dari panggilan, atau nanti sebentar ada lagi sanksi saya harus buat ini. Yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sekarang kita bertanya ke kita punya diri juga, sejauh ini kita sebagai guru pernah tidak kita berada pada poin di mana kita mau melakukan sesuatu untuk misalnya kita mau mendapatkan imbalan, ini tidak harus berupa uang, mendapatkan pujian dari atasan. Nah, pernah tidak kita pernah melakukan satu hal itu, ada motivasinya supaya misalnya pimpinan menganggap bahwa oh iya saya ini termasuk guru yang baik, guru yang bertanggung jawab. Motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang
kita inginkan ya. Di situ mereka itu untuk yang siswa mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi dari 3 motivasi ini yang mau diharapkan itu apa yang terbaik dari kita? Motivasi yang nomor 3, bahwa kita melakukan itu supaya kita punya diri ini menjadi semakin baik, menghargai lebih kepada bagaimana memberi diri yang lebih baik ke diri sendiri ya. Bukan karena supaya orang lain berkata begini, atau supaya saya jangan dapat teguran dari atasan, atau supaya saya juga mendapatkan mungkin ada penghargaan untuk guru-guru disiplin begitu, supaya nanti pada saat akhir semester saya mendapat pengakuan atau sertifikat bahwa saya termasuk guru yang paling rajin. Kalau kita masih masuk dalam nomor 1 dan nomor 2, maka motivasi itu masih berasal dari luar, belum dari dalam diri. Jadi kita melakukan sesuatu karena mau dapat pengakuan, dapat apa dari orang lain melihatnya seperti itu yang melumpas. Nah, yang mau kita hidupi dalam kita pun diri beserta anak-anak adalah motivasi yang nomor 3, motivasi dari dalam diri. Saya melakukan itu karena dia baik untuk saya, dan saya juga mau berbagi kebaikan itu kepada orang lain. Itu yang mau kita hidupi dari motivasi. Kenapa motivasinya berkaitan dengan budaya positif? Karena ketika kita mau melakukan suatu tindakan, ada motivasi tertentu dalam kita punya diri. Ini ada cerita singkat yang berkaitan dengan teori motivasi. Sebagai seorang guru, saat Anda mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan tersebut? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda, atau nanti mendapat surat panggilan? Itu kan teguran dari atasan bisa berupa surat panggilan. Berarti kita itu masih masuk dalam motivasi yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dari orang lain. Karena orang lain siapa? Kita masih motivasinya berpatokan pada atasan kita. Lalu yang berikut, atau supaya kita mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi karena selalu hadir tepat waktu dan lain. Itu juga walaupun itu baik, tetapi tidak akan bertahan. Karena apa? Sudah mau mendapatkan pengakuan dari orang lain, maka ke depannya motivasinya itu sudah salah, bahwa kalau saya tidak mendapat pengakuan dari orang lain, berarti saya ini belum dikatakan sebagai orang yang berhasil. Lalu yang ketiga, misalnya adalah kita mau datang tepat waktu karena pertama kita mau menghargai waktu, menghargai diri sendiri, dan mau menjadi teladan untuk anak-anak kita. Nah, ya, sepanjang hidup kita mau melakukan yang terbaik untuk diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan berbagi hal baik itu untuk orang lain. Oke, baik. Sekarang mungkin kita refleksikan sedikit. Teman-teman, coba kita melihat ke dalam kita punya diri. Kita dari 3 bentuk motivasi ini, sesungguhnya yang melekat dengan diri kita ini sekarang ini apa? Apakah, saya ambil satu contoh yang paling sederhana saja. Kesepakatan kita tentang datang sekolah jam 6.30. Apakah itu yang kita lakukan? Kelihatan sudah mulai berhasil, walaupun belum optimal. Tetapi apakah yang kita lakukan ini karena motivasi ini? Yang pertama, karena kita tidak ingin ditegur oleh atasan, atau karena motivasi yang kedua, karena ingin mendapatkan sebuah pengakuan atau sebuah penghargaan bahwa kita ini menjadi sesuatu berubah sekali. Nah, tepukan tangan yang istilah singkatnya gitu, mendapatkan tepukan tangan. Atau memang yang kita lakukan memang tujuannya adalah untuk merubah diri saya, untuk memperbaiki diri saya supaya berubah menjadi lebih baik. Teman-teman, coba kita refleksikan itu ke dalam. Saya pikir nanti itu menjadi bahan ya, menjadi bahan untuk kita refleksikan supaya menghadirkan motivasi intrinsik dalam diri kita. Yang berikut, coba ini lihat. Ini ada sebuah kisah yang dialami oleh Ibu Ambar. Ya. Ibu Ambar guru wali kelas 2A di SD Pelita Api. Ini tidak tahu tempatnya di mana. Ibu Ambar sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni.
Beberapa anak di kelas 2A yang sekelas dengan Doni ini telah datang padanya, pada Ibu Ambar, dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti apa yang dialami oleh Ibu Ambar ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu dengan merampas makanan dari teman-teman yang lain? Jadi di SD itu mungkin kita di sini belum, tapi tidak dilakukan. Tapi kalau di SD biasanya mereka bawa bekal ke sekolah atau TK PAUD. Jadi ternyata ada seorang anggota kelas, anak murid yang dia selalu melakukan tindakan yang itu berulang-ulang, merampas teman-teman punya makanan, sehingga ini menjadi seandainya situasi itu kita alami. Sekarang kita berada, seandainya kita sebagai ibu apa, posisi kita sebagai ibu apa yang harus kita lakukan? Saya minta 2 orang mungkin bisa berpendapat, Pak Mingus dengan Ibu Asti nanti. Kira-kira di posisi Pak Mingus sebagai pribadi seorang guru, apa yang akan Pak Mingus lakukan untuk menghadapi perilaku daripada anak Ibu Doni? Doni ini nakal sekali. Ketika situasi itu dihadapi oleh saya sebagai ibu anak, maka yang pertama saya perlu menegaskan kepada si Doni bahwa kalau memang ingin bagian dari teman-teman punya makanan, saya diminta dengan baik atau sopan. Ini jawabannya mengandai-andai ya. Tetapi pertanyaannya memacu kita untuk mengandai, tetapi saya tahu bahwa jawabannya adalah keseriusan. Apa namanya? Kira-kira menurut Pak Mingus, apa alasan Doni melakukan hal itu? Kenapa dia harus rampas-rampas teman? Sedangkan dia punya bekal sendiri juga. Ya, benar coba kita menganalisis. Kira-kira Doni ini kenapa dia? Itu pasti. Kira-kira menurut pandangan Ibu Asti, sesungguhnya Doni ini punya alasan apa dia melakukan? Dia rampas-rampas. Dia punya bekal sendiri. Entah dia makan atau tidak, bisa jadi ini kan dari ceritanya tidak lengkap toh. Bisa jadi Doni makan dia punya apa? Dia rampas lagi yang lain. Atau dia tidak mau makan dia punya, dia rampas orang lain punya, setelah itu terakhir baru dia makan dia punya sendiri. Ini kenapa? Pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, kalau menurut saya mungkin Doni ini yang merasa bahwa makanannya itu kurang, karena makanannya itu membosankan dia, maka makanan teman yang lain itu yang dia sangat sukai. Makanan kurang enak, Oke, baik. Terima kasih Ibu Asti, Pak Mingus, dan juga teman-teman semua. Saya pikir kita semua punya jawaban masing-masing. Ada yang mungkin jawabannya geram, tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Yang mungkin itu jawaban kita ya, jawaban kita. Baik, kita tidak menganalisa ini, tetapi ini sebagai gambaran kita sebagai suatu kasus untuk melihat apa sesungguhnya alasan di balik siswa melakukan sebuah kita. Ya, itu sesungguhnya yang mau kita lihat. Dan sebagai manusia, semua hal apapun yang kita lakukan itu sesungguhnya punya maksud, punya tujuannya tersendiri, punya alasannya tersendiri. Kenapa orang bertindak seperti ini? Pasti ada latar belakangnya. Kenapa dia berbuat seperti ini? Ada alasannya tersendiri. Ya, jadi itu yang nanti kita lihat. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Atau sebagai ini termasuk tadi makanan, sandang, pangan, papan ya. Orang ya, manusia itu membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, dan juga membutuhkan tempat tinggal. Ini kebutuhan dasar sekali. Ya. Kemudian yang berikut, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kadang kita langsung menjustis apa kalau memang tidak bisa tenang, membutuhkan mencari perhatian, ya itu. Tetapi sesungguhnya coba kita lihat lebih jauh. Mungkin saja
ada kebutuhan ini yang jadi oleh mungkin dia berasal dari latar belakang keluarga yang memang situasinya tidak kita alami, sehingga kita tidak bisa jauh masuk ke dalam dia punya pemikiran saat itu. Lah dasarnya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dengan cara itu kita bisa perhatian ke dia, memberikan perhatian lebih untuk kasih sayang, ya, dan juga bisa diterima dalam kelompok-kelompok kecil. Yang berikut, kebutuhan akan kekuasaan atau menguasai. Jadi ada siswa yang bertindak berlebihan karena sesungguhnya dia mau menunjukkan powernya, dia menunjukkan bahwa saya lebih baik dari ini, sehingga ketika dia lupa dari perhatian, dia buat sudah supaya perhatian itu ke dia bahwa dia lebih baik dari yang lain. Dia menunjukkan, dia buat sikap seperti tadi, menguasai teman-teman yang lain dengan cara tadi. Ada beberapa alasan yang dilakukan oleh Doni tadi. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup dengan mungkin kebutuhan akan makanan. Jadi bahwa makanan ini penting sekali. Atau juga mungkin kebutuhan untuk menunjukkan bahwa kekuasaan atau penguasaannya terhadap orang lain. Atau dia menunjukkan bahwa saya lebih jago dari teman-teman kelas yang lain. Saya ambil makanan tidak ada yang berani lawan. Dan yang keempat itu kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Dan ini kebebasan atau kemerdekaan ini memang sesungguhnya semua orang membutuhkan, tetapi ya, kita tahu bersama bahwa bebas bukan berarti itu leluasa sama sekali, tetapi ada batasan-batasannya. Ya, bisa jadi orang melakukan itu karena dia menginginkan sebuah kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kau kenapa setiap kali masuk kelas ini kau saja? Oh bila, kemudian gitu. Jadi kelas ini mau jadikan tempat untuk bernyanyi. Ini studio. Saya keluar 2 langkah ke depan, kau langsung nyanyi teriak. Oh bila, kita tidak bisa ini. Ada kebutuhan yang mungkin ketika di rumah dia baru buka mulut nadanya belum terbentuk langsung kena ketok. Ya, antara kebebasan dan juga kesenangan. Habis tegur sebentar dia ulang lagi. Habis tegur sebentar dia ulang lagi. Sesungguhnya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Atau anak yang ketika dikasih kesempatan untuk teman-temannya bawa HP, ketika datang ke sini bukan pemiliknya yang bermain HP, tetapi dia, si anak yang bermain HP, temannya yang tidak punya HP di rumah. Karena apa? Kebutuhan akan tadi, kesenangan tadi. Di rumah itu tidak bisa diperoleh karena dia tidak punya HP sendiri. Dia tidak bisa akses di rumah, sehingga ketika teman bawa HP-nya ke sekolah, dia yang menggunakan waktu itu untuk mengakses di saat jam pelajaran, di saat guru sedang menjelaskan materi. Dia tidak peduli dengan situasi saat ini. Yang penting kebutuhan ini terpenuhi. Jadi ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makanan. Mungkin itu sebuah alasan yang dilakukan oleh Doni tadi. Pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan juga kesehatan. Secara sederhana itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, memberikan perlindungan. Jadi anak bisa jadi dia pakai habis kostum di kelas, kemudian dilakukan aktivitas olahraga dalam kelas. Mungkin saja saat itu dia butuh ini. Tetapi ada sesungguhnya pendekatan-pendekatan yang lebih pas yang bisa kita lakukan untuk menjawab kebutuhan belajar daripada setiap anak. Oke, berikut. Kebutuhan akan kasih sayang ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasih dan mengasihi, disayang dan menyayangi, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok, dan bahkan dengan binatang peliharaan. Ya. Oke, kebutuhan akan penguasaan, berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, saya lebih dia pun dari saya lebih sini. Nah, itu harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, dan juga meninggalkan pengaruh terhadap orang lain. Kamu lihat, sebut saja sebut nama. Tapi sebut saja kalau pokoknya orang tidak benar berkata pokok. Oke. Ya, kebutuhan akan kebebasan atau pilihan.
Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lengkapnya dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan. Kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal-hal baru dan menarik. Jadi orang diberikan sesungguhnya kebebasan untuk memilih. Contohnya sekarang teman-teman tiba-tiba ada pemilihan ketua OSIS di sekolah kita. Kemudian kita semua diarahkan untuk harus memilih anak karena ini anak yang paling unggul dari yang lain dari segala sisi. Kemudian apakah kita harus memilih yang terpaksa? Ya tak? Dan kita memiliki kebebasan. Kebutuhan akan kesenangan, ya kebutuhan untuk merasa senang. Apapun yang dilakukan, tadi bikin susah orang lain, iya saya senang. Kamu tahu tidak, tindakan kamu itu menyusahkan orang lain. Oh tidak, saya senang. Dan ini tidak pernah pikirkan, yang dipikirkan adalah kebutuhan hidup, kebutuhan dasar. Ini kebutuhan dasar yang harus ada dalam diri manusia, kan? Harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi ini, maka dia akan berubah. Kenapa? Kita manusia ini, ketika semua kebutuhan dasar itu terpenuhi dalam diri kita, maka kita akan hadir sebagai manusia. Tetapi ketika salah satunya tidak terpenuhi atau beberapa kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka kita akan hadir sebagai manusia yang menyimpang dari manusia yang lain. Kita agak aneh. Kenapa aneh? Karena memang ada hal yang tidak terpenuhi. Baik, itu tadi tentang motivasi, hukuman dan juga kebutuhan dasar hidup manusia. Sekarang kita yang berikutnya itu tentang posisi kontrol. Bagaimana posisi kita untuk menghadapi perilaku siswa yang tadi. Ada banyak sekali alasannya toh. Sesungguhnya dia melakukan sesuatu karena ada hal yang diinginkan, ya, ada hal yang belum terpenuhi. Jadi bagaimana? Kan kita tidak semuanya kita harus berikan. Ketika kelas itu menjadi tidak kondusif, kemudian kita berikan semua berlutut. Ini sesungguhnya tidak mencakup, gitu ya. Dan setiap anak melakukan setiap tindakan yang dilakukan itu memiliki alasan-alasan tersebut. Baik, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, guru hadir sebagai teman. Kemudian guru hadir sebagai pemantau, dan juga yang terakhir adalah sebagai manajer. Baik, untuk kita memahami posisi kontrol guru tadi yang ada 5 bagian, sebagai penghukum membuat orang merasa bersalah, lalu sebagai teman, pemantau dan manajer. Kita saksikan video singkat, lalu kita perhatikan selama ini yang kita buat itu atau tidak. Pasti kita pernah melakukan posisi itu. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Apa perbedaan antara kelima orang guru dalam melakukan pendekatan terhadap anak dengan 5 posisi kontrol? Diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pernahkah kita melakukan hal tersebut kepada anak-anak kita di dalam kelas? Karena posisi yang kita lakukan itu adalah memberikan sanksi atau hukuman kepada anak yang tidak melakukan apa yang kita mau. Nah, itu berarti posisi kita sebagai guru berada pada posisi sebagai penghukum. Kita hanya mau memberikan hukuman. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu tak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu yang sekolah sih. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Nah, pasti kita juga pernah mengungkapkan hal
Kau mau jadi apa keluar dari sini? Sebenarnya kita sedang membuat anak itu merasa bersalah terhadap dirinya sendiri. Apalagi tadi sudah perkataan Bapak Guru tadi dengan Pak Anton bahwa lalu kau tidak ingat kau punya bapak mama. Itu kalimat yang secara tidak sadar tiap hari juga pasti kita bicara itu untuk anak-anak. Itu bukan posisi kontrol kita yang menurut kita itu belum pas sebenarnya. Bahwa kita hanya membuat anak ini merasa bersalah bahwa dia tidak melakukan apa yang kita mau itu dengan baik. Aku terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali kalau waktu ya masuknya tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Nah, ini menunjukkan posisi kontrol kita sebagai teman. Tetapi ada kelemahan dari teman itu bahwa anak ini masih berpikir, tidak apa-apa, langgar saja. Dan nanti ibu juga bilang, tidak apa-apa, nanti lain kali ini. Nah, posisi yang dari tadi sudah sampai posisi yang ketiga, penghukum, membuat orang merasa bersalah, dan juga sebagai teman, itu sebenarnya bukan posisi, tidak mampu menempatkan posisi kontrol kita yang kuat sebagai seorang guru itu sendiri. Oke, kita lanjut ke posisi kontrol yang keempat, pemantau. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Pernahkah kita membuat kesepakatan dengan anak-anak bahwa kalau tidak melakukan atau tidak mengumpulkan tugas, nilainya itu dipotong? Pasti kan kita membuat itu. Berarti kita hanya melaksanakan tugas kita sebagai pemantau. Melakukan ini konsekuensinya seperti ini. Itu berarti kita sedang memposisikan diri kita sebagai pemantau. Yang terakhir, posisi yang diharapkan dari budaya positif supaya semua anak itu merasa termotivasi. Yang terakhir itu adalah sebagai seorang manajer. Walaupun kita tempel kita dengan bukan manajer perusahaan, tapi manajer sebagai seorang guru kaitannya dengan anak-anak. Walaupun kata manajer kita dengar itu di bidang-bidang yang bukan di sekolah. Tugas, maaf ya Bu, saya terlambat kumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap malam sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Oke, itu adalah posisi yang terakhir yang mau diharapkan sebagai kita yang menempati posisi kontrol yang bagusnya adalah sebagai seorang manajer yang tadi. Pasti kita pernah lakukan posisi ini. Kita bertanya kepada anak, kenapa sampai tidak melakukan hal tersebut? Lalu bukan hanya sebatas pada menanyakan alasan, lalu kita tidak bersama dengan anak memecahkan masalah yang dihadapi. Sama seperti kasus yang tadi, tidak mengerjakan tugas itu bukan karena dia sengaja, tetapi karena memang di rumah ada banyak pekerjaan. Dan saya yakin kita punya anak-anak di sini juga seperti itu. Pulang harus ambil dulu rumput untuk sapi atau membantu orang tua untuk angkat kayu, angkat ini dan lain-lain, sehingga membuat mereka itu tidak istirahat dan lain-lain. Itu yang membuat mereka tidak bisa mengerjakan tugas-tugas itu. Jadi kita sebagai manajer, kita dekati anak, kita menanyakan alasan apa yang mendasari itu, dan sama-sama kita bersama dengan anak bagaimana kita menemukan solusi sehingga anak itu bisa merdeka dalam proses pembelajaran. Ya baik, mungkin sebelum ke sana ada 5 posisi kontrol guru, ada posisi dari penghukum. Biasanya ini kita memberikan sanksi-sanksi fisik yang kadang mungkin dengan sanksi itu dampaknya akan lebih besar terhadap perubahan yang buruk kepada anak. Bisa melekat, dia bisa berubah menjadi pemberontak, bisa berubah menjadi pembenci dan sebagainya.
dan bisa jadi hilang motivasinya untuk belajar bersama lagi dengan kita, karena dia sudah menganggap bahwa kita sebagai musuhnya, karena itu memberikan sanksi fisik. Kemudian sebagai posisi kontrol, sebagai membuat rasa bersalah, ini juga sesungguhnya sanksi verbal, walaupun lewat kata-kata lebih halus, tetapi ini juga melukai, karena anak membuat anak secara psikologis terbeban. Saya ini buruk sekali, apa yang saya lakukan ini sama sekali tidak pantas, saya ini tidak pantas di mata guru, tidak pantas di mata orang tua dan sebagainya. Jadi itu juga merupakan sanksi verbal yang punya dampak psikologis terhadap menurunnya motivasi belajar siswa. Kemudian juga sebagai teman. Nah ini mungkin secara ini punya sesuatu yang baik sekali, ya, sesuatu yang baik sekali sebagai teman. Kita hadir sebagai seorang teman, bisa merangkul, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mengajak murid untuk menemukan motivasi intrinsiknya. Tetapi yang kita ciptakan adalah murid yang memiliki ketergantungan. Ya, ketika kita tidak ada, maka sesungguhnya murid itu tidak pernah taat dengan guru yang lain. Ketika saya berhalangan hadir, saya titipkan kelasnya ke Ibu Santi, pasti siswa ketika berhadapan dengan Ibu Santi, mereka akan tidak berteman dengan Ibu Santi selama ini, karena saya sudah menciptakan murid ketergantungan terhadap salah satu sosok guru, karena tadi menjadikan diri atau hadir sebagai seorang teman. Walaupun dampak baiknya, tetapi ada dampak buruk yang bisa yang lebih panjang lagi yang bisa berdampak pada mereka. Yang berikut posisi sebagai pemantau, ini lebih ke penerapan aturan atau disiplinnya. Ya, dia berkata, kamu sudah buat kesalahan ini, berarti konsekuensinya begini, harus dijalankan dan sebagainya. Dan yang terakhir yang diharapkan dari kita adalah untuk menjadi seorang manajer atau pemimpin pembelajaran. Ya, kita harus hadir sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Jadi kita benar-benar, ya, jadi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, ya, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kedua posisi tersebut bisa diperlukan. Jadi pada posisi kontrol sebagai manajer kita sesuatu pada kondisi tertentu, ya, atau situasi tertentu kita juga bisa hadir sebagai seorang pemantau dan juga seorang teman. Dan yang terakhir itu adalah tentang restitusi. Ini materi kita yang terakhir. Jadi restitusi dalam konteks penerapan disiplin di sekolah mengacu pada upaya memperbaiki hubungan dan pemulihan yang melibatkan siswa, guru, dan juga staf sekolah, dalam hal ini tenaga kependidikan dan juga stakeholder yang lain, juga termasuk orang tua. Jadi siswa yang telah berbuat salah atau melakukan sebuah kesalahan atau melanggar sebuah keyakinan atau aturan sekolah, bukan berarti siswa itu kita terlantarkan menjadi anak yang tidak berguna lagi, tetapi kita panggil, ya, untuk melakukan sebuah pemulihan, ya, pemulihan sehingga memunculkan kesadaran pada siswa itu sesungguhnya dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah, ada nilai yang dia tidak yakini, ada nilai yang diyakini yang tidak dijalankan, sehingga kemudian dia memiliki kesadaran dan mau untuk berubah. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju bila ini ada 4 poin sini? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Sesungguhnya dengan memberikan hukuman, apakah siswa bisa disiplin? Yang pastinya untuk waktu tertentu dia bisa disiplin, tetapi dampak yang panjang mungkin masih perlu kita kaji, ya. Kemudian pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah dengan memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi belajar siswa? Bisa, tetapi sifatnya oknum, ya, sifatnya sangat terbatas. Tidak mungkin SMA Negeri 1 Melaka Timur memberikan hadiah kepada 280 orang siswa supaya semuanya berprestasi. Nah, ini juga sesungguhnya suatu tindakan keliru, ya. Jadi begini, dia hanya akan bisa melakukan sesuatu atau hanya bisa mau berubah ketika
diiming-imingi dengan sebuah hadiah. Boleh hadiah itu dijadikan sebagai motivasi, tetapi sesungguhnya motivasi itu harus ada berasal dari dalam diri, bukan karena dia terobsesi oleh tadi hadiah yang dijanjikan. Yang berikut, seorang guru harus mampu memberikan solusi terhadap setiap masalah yang dihadapi siswa. Teman-teman setuju dengan ini? Seorang guru harus mampu memberikan solusi terhadap setiap masalah yang dihadapi oleh siswa. Ini merupakan bagian dari tugas tanggung jawab kita, ya. Jadi siswa tidak boleh dibiarkan terlantar atau berjalan tanpa arah. Tugas kita adalah menuntun sesuai dengan kodratnya, ya, sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, sehingga kita menciptakan generasi yang nantinya bisa memperoleh keselamatan. Jadi sisi yang kita harapkan adalah siswa-siswi kita ini kemudian tumbuh menjadi satu generasi yang berhasil, selamat dan bahagia. Sebenarnya selamat dan bahagia, berguna untuk dirinya dan juga berguna untuk orang lain. Dan guru berperan sebagai teman untuk siswa. Pantaskah guru itu? Setuju atau tidak bahwa guru menjadi teman bagi seorang siswa? Dalam konteks tertentu yang tadi, ya, situasionalnya, dalam konteks tertentu maka kita bisa hadir sebagai seorang teman. Tetapi selain sebagai teman, tadi ada nilai-nilai yang seharusnya kita tanamkan pada siswa, ya. Oke, mungkin yang terakhir teman-teman, saya ajak kita untuk sama-sama melihat ini penerapan dari segi 3 restitusi. Itu ada 3 langkah utama, ya. Tidak sempat saya masukkan ke slide-nya. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini artinya begini: ketika siswa atau murid kita melakukan sebuah tindakan yang menyimpang atau salah, kita tidak bisa langsung memberikan hukuman atau menjustis bahwa apa yang dilakukan oleh siswa itu salah sama sekali, kamu ini fatal sama sekali, kamu yang kamu lakukan ini sangat tidak pantas dan sebagainya. Jadi menjustis bahwa kalau mendengar menjustis bahwa itu memperburuk sama sekali situasi batin atau psikologi daripada siswa yang tersebut, sehingga untuk nanti kita ajak lagi untuk berkomunikasi untuk memperbaiki tindakan yang salah. Saya yakin itu sudah ada, karena kita sudah terlanjur, ya, entah itu secara fisik memberikan hukuman atau dengan kata-kata, ya, hukuman verbal yang bisa saja mempengaruhi psikologis daripadanya. Sehingga yang perlu kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Kita menanyakan, mengajak siswa untuk berdiskusi, mengajak kita untuk berdiskusi, sesungguhnya tindakan yang dilakukan ini benar atau salah. Ada nilai-nilai yang dilanggar atau yang diabaikan atau tidak, ya. Kemudian yang terakhir nanti adalah keyakinan, ya. Keyakinan kelas, ya. Baik, untuk itu saya ajak teman-teman, mari kita simak video singkat ini sebagai sebuah gambaran tentang contoh sederhana dalam penerapan segitiga restitusi. Untuk ini kasusnya pada siswa SMA Negeri 1 Melaka Timur yang mengalami atau melanggar sering melakukan mengulang terlambat datang ke sekolah, sehingga ketika ditangani oleh kesiswaan, ketika ada teman dari siswa yang menangani, ya, kemudian dia memberikan perlawanan bukan berarti dia mau pukul gurunya atau apa, tetapi dengan mungkin kemudian saya dekati UGD, kemudian saya minta UGD saya bisa minta waktu untuk saya ambil alih untuk 2 orang siswa ini, untuk saya berikan sebuah pemahaman kepada mereka tentang dengan menerapkan segitiga restitusi. Silakan dulu.
dari potongan video tadi itu ada tindakan menstabilkan identitas. Artinya ketika siswa melakukan kesalahan, kita memberikan satu pemahaman kepada siswa bahwa kita mencari bahwa meyakinkan bahwa siswa kamu tetap memiliki identitas. Kamu melakukan sesuatu hal ini bukan berarti fatal bahwa kamu tidak bisa berubah lagi ya. Bahwa bisa diajukan melalui pertanyaan-pertanyaan tadi. Contohnya kesalahan itu sifatnya manusiawi. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang luput dari yang namanya berbuat salah. Nanti itu kita menstabilkan identitasnya dulu sehingga dia merasa kalau dia merasa kita harus merangkul dulu ya, merangkul dulu sehingga bisa diterima ya, bisa diterima. Oke, kita lanjut. Baik. Dengan tayangan video singkat tentang penerapan langkah-langkah segitiga institusi dalam menangani
persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Jadi begini teman-teman, mungkin ini merupakan akhir dengan tayang video tadi merupakan akhir daripada rangkaian kegiatan diseminasi tentang budaya positif hari ini. Yang harapan kami bahwa apa yang kami sajikan ini kurang lebih bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa ditularkan kepada orang lain, terlebih diterapkan terhadap siswa-siswa. Karena yang kita harapkan siswa-siswa kita ini akan tumbuh menjadi generasi yang lebih baik lagi. Untuk itu dalam penerapan masalah siswa nanti penerapan budaya positif, kalau bisa saya minta kita untuk sama-sama berkolaborasi, ya, karena segala sesuatu ini di lingkungan pendidikan ini, di lembaga sekolah ini kita ini akan bisa berjalan baik ketika adanya kolaborasi baik dari kita semua. Mungkin hari ini belum bisa semua, tetapi dengan kehadiran dan partisipasi teman-teman, kami sangat berterima kasih untuk teman-teman semua. Ini penghargaan yang luar biasa, dan saya pikir ke depan mungkin akan lebih banyak lagi teman-teman yang bisa bergabung, terlebih lagi teman-teman saya yang Bapak Ibu yang sementara mengikuti pemberkasan untuk piloting 2 PPD ini. Saya pikir dalam prosesnya nanti mari kita berkolaborasi bersama. Mungkin ada sedikit hal yang bisa kami kontribusikan kepada kegiatan teman-teman. Kami siap selalu mendampingi dan juga membantu teman-teman. Dan juga karena begini, semua ini tujuannya satu, yaitu kita menghadirkan sebuah lingkungan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar. Karena tidak ada hal individu yang terlalu menonjol di sini, karena semuanya akan bermuara pada kebutuhan belajar. Oke, baik, itu saja dari kami. Oke, baik, di akhir ini mungkin harapan dari kami sama seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Anton, untuk yang berkaitan dengan yang membuat keyakinan kelas. Saya dengan Pak Anton bersedia untuk membagikan praktik baik dengan Bapak Ibu Wali kelas dalam membuat poster keyakinan kelas itu. Lalu yang berikut dalam kaitannya dengan penerapan segitiga restitusi, mari kita sama-sama berusaha, terlebih yang kesiswaan kita sama-sama berbagi praktik baik, ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang seperti ini atau wali kelas, ini segitiga restitusi apa yang kita mau terapkan ke anak-anak. Itu kita kembali lagi yang seperti tadi Pak Anton sampaikan, ada 3 tahap. Yang tahap terakhir setelah validasi tindakan kita menanyakan alasan anak melakukan itu, kita terakhirnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan itu bertolak belakang atau dia berpatokan pada mana? Pada keyakinan kelas yang kita buat. Jadi kita tanya, kalau buat yang seperti itu ada tidak yang dilanggar dari kita punya keyakinan di dalam kelas. Itu harapannya, sehingga ketika keyakinan kelas itu terbentuk, kita sama-sama dengan anak-anak berbagi itu untuk bagaimana kita membiasakan kebiasaan hal-hal baik itu di dalam kita punya lingkungan sekolah. Dan sebelum menutup diseminasi kita hari ini, saya minta kesediaan kepada Ibu Rita untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Kepada Ibu Rita, saya persilakan. Izinkan saya mengucapkan doa kepada keyakinan sekolah. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tuhan yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini kami Putra dan Roh yang Maha bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas waktu yang telah Engkau sediakan bagi kami sebagai seorang pendidik, terlebih khusus bagi kedua rekan kami yang sudah dalam proses pembelajaran guru penggerak yang sementara ini mereka laksanakan. Kiranya Engkau selalu mengutus waktu-Mu untuk membimbing dan menuntun mereka, agar semua yang mereka jalankan saat ini dapat berjalan sesuai dengan tentang dan kehendak-Mu. Dan juga pada kesempatan ini kami mohon bimbingan daripada-Mu untuk selalu membuka hati kami bagi teman-teman kami yang saat ini masih mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas sebagai seorang pengajar. Kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan dan kesehatan, kesabaran dalam menjalankan segala sesuatu, terlebih atas persiapan yang saat ini mereka siapkan
Selamat lagi